Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Syukur alhamdulillah jika kalian dalam keadaan baik. Sebelum masuk ke materi pembelajaran hari ini, Bapak ingin bertanya, apakah ada yang tidak masuk? Ada Ada siapa yang tidak masuk hari ini? 12 orang. 12 orang yang tidak masuk. Iya, satu. Alasannya? Sakit masuk. Alasannya sakit ya. Mudah-mudahan untuk siswa yang tidak masuk hari ini diberikan kesehatan Amin. dan bisa mengikuti kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia bersama kita. Sebelum masuk ke pembelajaran berikutnya ya, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya ada masuk tidak? Tidak. Silakan wakil ketua kelasnya memimpin doa terlebih dahulu. Siap, berdoa dimulai. Selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada wakil ketua kelas yang sudah memimpin doa pada hari ini. Mudah-mudahan dengan dimulainya pembelajaran kita dengan berdoa ya, ilmu yang sudah kita dapatkan bisa bermanfaat dan tujuan pembelajaran yang kita capai bisa terlaksana. Baik, sebelum masuk ke materi pembelajaran berikutnya, seperti biasa ya, Bapak akan menyebutkan kesepakatan belajar yang akan kita laksanakan pada pembelajaran hari ini. Adapun kesepakatan belajar yang akan kita lakukan bisa kalian lihat di PowerPoint dulu. Kesepakatan belajar yang akan kita lakukan pada pembelajaran hari ini tidak jauh berbeda ya dengan pembelajaran sebelumnya. Jadi ada 3 kesepakatan belajar. Yang pertama yaitu menghargai waktu bersama. Yang kedua mengangkat tangan jika ingin bertanya dan berbicara. Yang ketiga yaitu meminta izin ketika ingin keluar ruangan. Nah Bapak sebutkan kembali atau tawarkan kembali, apakah dari ketiga kesepakatan belajar ini ada yang ingin ditambahkan? Tidak ada. Tidak ada ya. Berarti 3 kesepakatan belajar ini kita sepakati bersama dan akan kita lakukan dalam proses pembelajaran hari ini. Tadi sudah dijelaskan ya 3 kesepakatan belajar yang akan kita lakukan pada hari ini. Sebelum masuk ke materi, apakah ada yang masih ingat mengenai materi sebelumnya yang sudah kita pelajari? Saya Pak, pada pertemuan sebelumnya kita mempelajari tentang menyeleksi ragam informasi sebagai bahan teks editorial, baik secara lisan maupun tulis. Dalam materi ini kita sudah mempelajari bagaimana cara menentukan isi, pendapat, dan simpulan di dalam editorial. Betul ya, pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang menyeleksi ragam informasi yang terdapat pada editorial. Nah, di dalam editorial itu ragam informasi bisa dalam bentuk ragam lisan maupun tulisan. Di sini ada kompetensi dasar yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks editorial. Adapun untuk indikatornya yaitu menentukan struktur dalam teks editorial. Dan yang kedua yaitu menentukan unsur kebahasaan dalam teks editorial. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai atau yang harus kita tempuh ya dalam kegiatan pembelajaran hari ini, yang pertama yaitu setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL dengan bantuan media koran, peserta didik diharapkan dapat menentukan struktur dalam teks editorial dengan baik dan benar. Adapun tujuan yang kedua yaitu setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL dengan bantuan media koran, peserta didik diharapkan dapat menentukan unsur kebahasaan dalam teks editorial dengan baik dan benar. Jadi ada 2 tujuan yang harus kalian capai pada pembelajaran hari ini. Tadi sudah disampaikan ya di bagian kompetensi dasar bahwa pada hari ini kita akan belajar tentang
menganalisis struktur dan kebahasaan teks editorial. Nah, kira-kira di dalam teks editorial itu kan ada yang namanya struktur ya. Apakah pada materi sebelumnya ada yang masih mengingat mengenai materi struktur ini? Saya Pak, berdasarkan materi kemarin, saya sedikit mengingat jika di dalam teks editorial terdapat pendapat penulis yang dicantumkan. Apakah itu bisa disebut bagian dari struktur, Pak? Tadi ada pertanyaan ya, apakah pendapat dari seseorang itu termasuk dalam struktur teks editorial? Nah, jawabannya itu akan kita bahas pada materi ini ya. Jadi kalian akan mempelajari tentang struktur dan kebahasaan. Jadi apa sih struktur kebahasaan dari teks editorial itu seperti apa? Akan kita bahas selanjutnya. Nah, adapun tambahan mungkin ada yang masih ingat? Apakah masih ada? Ada Pak, di teks editorial biasanya pendapat penulis dijelaskan kembali menjadi yang lebih rinci lagi. Tadi sudah ada ya teman kalian yang sudah menyampaikan pendapatnya mengenai materi pembelajaran sebelumnya. Nah, pada pertemuan sebelumnya tadi ada yang mengingat bahwa pendapat itu apakah termasuk struktur atau bukan Bapak? Terus ada lagi pertanyaan yang kedua, biasa pendapatnya dijelaskan lebih rinci lagi. Nah, untuk bisa menjawab kedua pertanyaan itu, kita akan bahas bersama mengenai analisis struktur dan kebahasaan teks editorial. Nah, adapun untuk menganalisis kebahasaan dan struktur teks editorial, kita akan menggunakan media koran. Nah, mungkin media koran ini bukan media yang tidak asing bagi kalian. Apakah ada yang tahu media koran itu apa? Saya Pak, koran itu surat kabar Pak. Biasanya isinya tentang berita-berita dari berbagai daerah. Betul ya, jadi koran itu merupakan surat kabar. Jadi di dalam surat kabar itu biasanya tersaji berbagai macam informasi dari mulai ekonomi, politik maupun bencana alam. Nah, dari media koran ini kita juga bisa mendapatkan informasi. Tapi yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini, kita akan membahas editorial. Jadi editorial itu apa? Kita akan bahas bersama-sama. Di sini ada pengertian dari editorial. Nah, mungkin dari kalian ada yang tidak tahu atau lupa mengenai editorial ini. Silakan kalian baca ya. Mungkin ada yang ingin membaca apa itu editorial? Saya Pak. Teks editorial adalah teks yang berisi pendapat pribadi dari redaksi terhadap suatu isu atau masalah aktual. Isu bisa meliputi masalah politik, masalah sosial, juga masalah ekonomi. Perlu kamu diingat bahwa teks editorial itu berbeda dengan opini karena di dalam teks editorial berisi pendapat pribadi redaksi, bukan pendapat si penulis teks tersebut. Terima kasih sudah membacakan pengertian dari teks editorial. Tadi sudah dibacakan juga ya apa itu teks editorial. Nah, adapun yang harus kalian ingat di sini ada ya, yang perlu kalian ingat bahwa teks editorial itu bukan pendapat pribadi. Jadi bukan pendapat pribadi mengenai suatu hal, tapi di sini ada pendapat pribadi redaksi ya. Pendapat pribadi redaksi. Jadi redaksi itu merupakan orang yang mengeluarkan berita itu. Misalkan ada orang nih sudah membaca kayak berita-berita yang sudah disajikan. Kemudian orang tersebut memberikan sebuah pendapat kepada redaksi tersebut atau orang yang menerbitkan. Jadi seperti itu. Adapun ciri-ciri dari teks editorial di sini ada 5 ciri ya. Yang pertama yaitu aktual. Kalau aktual itu merupakan berita yang hangat, jadi yang banyak dibicarakan oleh orang-orang. Terus yang kedua yaitu faktual. Kalau berita faktual itu berarti berita yang memang benar-benar terjadi. Yang ketiga yaitu sistematis. Nah, sistematis di sini merupakan harus sesuai dengan prosedur. Jadi yang pertama itu harus judul, kemudian pembukaan, isi dan penutup. Terus yang keempat itu logis. Jadi logis itu harus masuk akal. Tidak boleh asal atau misalkan ngarang. Meskipun bentuknya pendapat, tapi tetap harus logis atau masuk akal pendapatnya. Yang terakhir yaitu argumentatif. Nah, argumen itu berarti berisi pendapat dari orang yang menyampaikannya, seperti itu. Tadi pas di awal-awal mungkin ada yang bertanya ya, Pak, apakah pendapat itu termasuk ke dalam struktur editorial? Di sini ada ya, bisa menjawab pertanyaan kalian. Jadi struktur teks editorial itu terdapat 3, jadi terbagi menjadi 3. Yang
Yang pertama itu pernyataan pendapat. Jadi atau disebut sebagai tesis. Jadi biasanya kalau di tesis itu isinya tentang sudut pandang penulis terhadap permasalahan yang diangkat berupa pernyataan atau teori yang diperkuat oleh argumen. Jadi misalkan kalian mengeluarkan pendapat, tapi pendapat kalian juga harus didukung oleh teori. Yang kedua yaitu argumentasi. Nah, kalau argumentasi di sini bentuknya dalam bentuk alasan atau bukti yang digunakan untuk memperkuat pernyataan tesisnya. Jadi setelah kalian mengemukakan pendapat, nah nanti kalian bisa diperkuat dengan menggunakan argumen atau teori yang sudah kalian dapatkan agar dapat dipercaya pendapat yang sudah kalian sampaikan. Terus yang ketiga yaitu penegasan ulang pendapat atau reiteration. Reiteration itu bisa berisi penguatan kembali. Jadi setelah dari pernyataan pendapat kemudian didukung teori, kemudian disimpulkan berdasarkan pendapat dan argumentasi yang sudah kalian dapatkan. Kemudian di sini ada kaidah kebahasaan teks editorial. Nah, untuk kaidah kebahasaan teks editorial ini terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu adverbial, yang kedua yaitu konjungsi, yang ketiga verba material, yang keempat verba relasional, dan yang kelima yaitu verba mental. Ya, di sini kalian bisa membaca jenis-jenis dari kaidah kebahasaan. Untuk proses kegiatan pembelajaran hari ini, Bapak akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok boleh terdiri dari 4 sampai 5 orang. Karena kita akan mendiskusikan tentang struktur teks editorial. Adapun untuk teks editorial, Bapak memberikan tugas kepada kalian untuk mencari contohnya di koran digital. Jadi kalian bisa menggunakan handphone untuk mencari contoh teks editorial. Karena kita tahu sekarang koran keberadaannya mungkin sedikit sulit dijumpai ya. Jadi Bapak memberikan kebebasan kalian untuk mencarinya melalui handphone masing-masing. Apakah semuanya sudah mendapat kelompok? Sudah ya, semuanya sudah berada di kelompoknya masing-masing. Baik, sebelum kita mulai, Bapak akan membagikan LKPD terlebih dahulu. Ya, setiap kelompok sudah mendapat LKPD masing-masing ya. Nah, jadi tugas pertama yang harus kalian lakukan yaitu mencari teks editorial yang ada pada media koran digital. Silakan kalian buka handphone masing-masing, kemudian cari berita yang ada pada koran digital. Silakan dicari beritanya masing-masing.
sedang mencari apa? Saya sedang mencari kerja yang digunakan dalam teks editorial. Oh iya, berarti mencari adverbial ya, kata keterangan terlebih dahulu. Nanti dicantumkan saja di LKPD-nya adverbial apa saja yang digunakan. Untuk kelompok ini sedang mencari apa? Saya mendapat tugas untuk mencari struktur pernyataan pendapat. Pernyataan pendapat. Untuk pernyataan pendapat nanti lebih diteliti lagi apakah itu termasuk dalam argumentasi ataupun penegasan pengertian. Untuk kelompok ini baru sampai mana? Saya sedang mencari bagian penegasan ulang. Bagian penegasan ulang ya. Jadi untuk bagian penegasan ulang atau kesimpulan bisa dibaca dari awal ya. Khawatir ada kalimat pengecoh misalkan seperti apa kayak pendapat, padahal mah itu argumentasi, gitu ya. Untuk kelompok terakhir baru sampai mana? Saya sedang mencari tema yang digunakan, Pak. Oh, perba ya. Berarti mencari perba terlebih dahulu kata kerjanya ya. Biasanya kalau untuk kata kerja bervariasi ya. Nanti kalian cari saja di internet sebagai bahan ini ya, referensi. Jadi kalian harus benar-benar membaca teks editorialnya. Untuk semua kelompok silakan melanjutkan pekerjaannya masing-masing. Apakah semua kelompok sudah menyelesaikan tugasnya? Sudah ya, jadi sudah dianalisis struktur dan pembahasannya. Baik, kegiatan pembelajaran berikutnya yaitu kalian menyajikan ya, jadi presentasi setiap kelompok. Apakah ada kelompok yang ingin mempresentasikan duluan? Saya Ya, silakan. Untuk kelompok lain silakan mendengarkan ya, menyimak hasil diskusi dari kelompok yang pertama ini. Kalau ada pertanyaan yang ingin ditanyakan silakan silakan kelompok satu ya, kelompok satu kan, kelompok satu untuk memulai presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang analisis struktur editorial. Saya Aulia sebagai moderator dan ada 3 teman saya, Muhammad Reza Umami, Nadia Satwa, dan Delia Permana. Untuk struktur pernyataan pendapat akan dibacakan oleh Raisa. Judul kebersihan di sekolah. Struktur pernyataan pendapat. Kalimat lingkungan merupakan suatu tempat yang berada di luar atau dapat dikatakan berada di sekitar makhluk hidup. Lingkungan menjadi tempat bagi makhluk hidup tinggal, tumbuh dan melakukan setiap aktivitas dan kegiatan. Melestarikan lingkungan adalah kemutlaka yang harus dilakukan oleh setiap orang, bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Setiap orang memiliki peran masing-masing dalam menjaga, melestarikan, bahkan menyelamatkan lingkungan. Dan tentu saja berdasarkan kemampuan dan kapasitas masing-masing. Salah satunya adalah di lingkungan sekolah. Setiap warga sekolah memiliki tanggung jawab untuk menjaga serta merawat lingkungan, mulai dari kepala sekolah, guru, dan siswa. Untuk argumentasi akan dibacakan oleh Nadia. Argumentasi menjaga kebersihan di sekolah merupakan sesuatu yang penting sebab dengan begitu akan tercipta lingkungan yang sehat dan nyaman. Dengan begitu akan mendorong setiap siswa untuk belajar dan semangat dan sungguh-sungguh. Bayangkan saja apabila lingkungan yang digunakan belajar tidak bersih, sudah dipastikan setiap orang tidak akan merasa nyaman. Menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dan nyaman tidaklah mudah. Hal ini harus didukung dengan peraturan atau tata tertib guna menjaga dan mendisiplinkan warga sekolah dalam menjaga dan merawatnya. Selain itu, sekolah dapat membuat beberapa perlombaan mengenai kebersihan yang diperuntukkan setiap kelasnya. Hal tersebut akan mendorong siswa untuk lebih rajin melaksanakan kegiatan seperti pikir kebersihan dan lain sebagainya. Selain kegiatan yang telah disebutkan, rasanya akan bagus apabila sekolah membuat kegiatan sekolah peduli dan berbudaya, seperti melakukan penghematan daya atau energi, belajar membuat pupuk kompos, belajar mengelola dan mengolah sampah, serta melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pelestarian lingkungan.
untuk dengan. Kata kerja material yang digunakan di dalam teks editorial yang kami temukan pada media koran digital yaitu menjaga, merawat, membawa, mendorong, melestarikan. Kata kerja relasional yang digunakan di dalam teks editorial yang kami temukan pada media koran digital yang yaitu merupakan adalah sehingga, menjadi, menyebabkan, mengakibatkan, menimbulkan. Kata kerja mental yang digunakan di dalam teks editorial yang kami temukan pada media koran digital yaitu melihat, mendengar, khawatir. Itulah hasil diskusi dari kami. Mungkin akan ada yang kalian tanyakan? Bila tidak ada, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 1 ya yang sudah mempresentasikan hasil analisis struktur dan pembahasan pada teks editorial pada media koran digital yang sudah ditemukan ya. Tadi sudah dibahas mengenai judulnya itu tentang kebersihan di sekolah ya. Jadi kebersihan di sekolah. Adapun untuk teks ininya apa sudah sesuai ya. Jadi editorialnya dari mulai pernyataan, argumentatif sampai kesimpulan. Baik, untuk presentasi yang kedua, apakah ada kelompok mana yang ingin mempresentasikan? Oh, silakan kelompok 3 ya. Silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan, saya sebagai moderator Riana Naisela. Saya Sefina Karina. Saya Aisyah Nadia. Saya Siti Mazhar. Yang berjudul Gaya Hidup Masyarakat. Struktur yang pertama, pernyataan pendapat yang akan dibacakan oleh Rasya. Kesehatan merupakan harta berharga yang perlu dijaga. Saat kondisi tubuh sedang baik-baik saja, seringkali kita menyepelekan kesehatan dan tidak menjaga gaya hidup. Padahal salah satu hal yang cukup mempengaruhi kesehatan adalah pola hidup yang sehat dan bermanfaat. Yang kedua, ada argumentasi yang akan dibacakan oleh Fatimah Azmi. Menurut penelitian yang dihasilkan oleh Kementerian Kesehatan, penyebaran penyakit yang terjadi di Indonesia hampir merata. Dengan adanya data tersebut, kita bisa mengetahui bahwa kesehatan manusia mudah sekali terganggu dan bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Menjaga pola gaya hidup sehat bisa dikatakan hal cukup sulit untuk diterapkan. Begadang menjadi salah satu aktivitas rumah terjadi. Mengonsumsi makanan cepat saji juga sudah menjadi favorit bagi sebagian orang. Olahraga seringkali dilupakan dengan alasan tidak memiliki bakat. Yang ketiga, ada penegasan pendapat ulang yang akan dibacakan oleh Raffi. Karena pola gaya hidup tersebut sudah umum terjadi di tengah-tengah masyarakat, memang akan lebih sulit bagi kamu untuk mengubah gaya hidup menjadi lebih sehat. Namun tidak ada salahnya untuk berusaha terlebih dulu. Adapun unsur kebangsaannya yang terdapat pada teks editorial yang kami dapatkan di media koran digital. Unsur kebahasaan adverbial yang digunakan dalam teks editorial yang kami temukan pada media koran digital yaitu sering, kadang-kadang. Konjungsi yang digunakan di dalam teks editorial yang kami temukan pada media koran digital yaitu yang, untuk, dengan. Kata kerja material yang digunakan di dalam teks editorial yang kami temukan pada media koran digital yaitu menjaga dan merawat. Kata kerja rasional yang digunakan dalam teks editorial yang kami temukan pada media koran digital yaitu merupakan, adalah, sehingga, dan menjadi. Kata kerja mental yang digunakan dalam teks editorial yang kami temukan pada media koran digital yaitu melihat, mendengar, dan khawatir. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok yang sudah mempresentasikan hasilnya ya.
Adapun untuk tadi berdasarkan hasil evaluasi Bapak, penilaian Bapak mengenai kelompok yang sudah tampil, Bapak rasa sudah cukup bagus ya, dua-duanya sudah menampilkan yang terbaik. Jadi mengupas struktur atau menganalisis struktur kebahasaan dari teks editorial yang sudah didapatkan itu secara rinci. Jadi terperinci ada dari mulai penegasan ulang, pernyataan pendapat, hingga ada argumentatifnya dibahas secara ini jelas. Adapun untuk struktur kebahasaannya juga sama, sudah dibahas dari setiap kelompok, sudah menjelaskannya dengan lengkap. Berdasarkan pembelajaran yang sudah kita lakukan pada hari ini, apakah ada yang ingin bertanya? Saya Pak, apakah di dalam teks editorial isinya selalu pendapat? Jadi pertanyaannya itu apakah di dalam teks editorial itu isinya selalu pendapat ya? Jadi untuk jawabannya itu tadi sudah kita pahami bersama kalau teks editorial itu merupakan pendapat. Tapi pendapatnya ini harus didukung oleh argumen. Jadi harus ada teori-teori yang jelas mengenai pendapat yang akan kita sampaikan. Misalkan kita ingin mengomentari misalkan suatu redaksi atau penerbit, kita bisa mengomentari asalkan didukung oleh teori atau fakta-fakta yang berlaku seperti itu. Jadi bukan asal berpendapat pribadi atau misalkan pendapat pribadi seperti ini. Jadi tidak secara tiba-tiba memberikan pendapat, tapi harus didukung oleh teori terlebih dahulu. Seperti itu ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya saya Pak, apakah pendapat yang ditulis harus benar? Untuk pertanyaan yang kedua dari teman kalian, apakah pendapat yang kita sampaikan itu di dalam teks editorial harus benar ya? Nah, di dalam teks editorial usahakan pendapat yang kita sampaikan itu harus benar. Jadi tidak boleh melibatkan isu hoax ya. Jadi atau berita bohong. Jadi dalam berpendapat kita juga harus mengikuti kaidah yang berlaku, yaitu menyampaikan pendapat yang benar agar pendapat yang kita sampaikan itu bisa dengan mudah didukung oleh teori yang ada. Jadi seperti itu ya untuk dua pertanyaan yang tadi. Mudah-mudahan dari dua pertanyaan yang tadi bisa menambah wawasan kalian mengenai materi tentang teks editorial. Sebelum kita masuk ke pembelajaran berikutnya, silakan kalian rapikan terlebih dahulu tempat duduk kalian. Alhamdulillah ya, untuk pembelajaran pada hari ini kita bisa melewatinya dengan lancar tanpa ada hambatan. Baik, pada pembelajaran hari ini apakah ada yang ingin menyampaikan refleksi pembelajaran kita? Saya Pak, refleksi yang dapat saya sampaikan pada pembelajaran hari ini yaitu kita dapat membuat sebuah argumen mengenai sebuah kasus yang sedang banyak dibicarakan dalam bentuk artikel dengan memperhatikan struktur dan unsur kebahasaan. Terima kasih kepada Karina yang sudah menyampaikan refleksi kepada kita semua mengenai pembelajaran pada hari ini. Sebelumnya apakah ada keterkaitan antara pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini dengan kehidupan sehari-hari? Apakah ada yang ingin menyampaikan? Nah Pak, keterkaitan materi hari ini dengan kehidupan sehari-hari yaitu kita dapat mengetahui bagaimana cara memberikan pendapat dengan struktur yang baik serta benar. Terima kasih kepada Dedi yang sudah menyampaikan keterkaitan antara materi yang sudah kita pelajari hari ini dengan kehidupan sehari-hari. Tadi benar ya sudah disampaikan, jika kita mempelajari teks editorial dengan benar, kita bisa memanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari seperti berpendapat atau memberikan opini dengan struktur yang baik serta benar. Jadi nggak langsung asal-asalan kita menyampaikan ini ya kayak argumentasi kepada orang atau pendapat. Jadi harus ada strukturnya atau hal-hal yang memenuhi kenapa kita harus menyampaikan pendapat. Jadi harus ada alasan tertentu yang didukung oleh teori. Nah, sebelum diakhiri, Bapak ingin melihat sejauh mana pemahaman kalian mengenai materi menganalisis struktur dan unsur kebahasaan teks editorial. Adapun untuk mengetahui kemampuan kalian, Bapak sudah mengirim di WA group ya link Google Form yang harus kalian jawab. Di situ ada beberapa pertanyaan, kemudian kalian tinggal isi nama dan kelas sesuai kelas, nama dan kelas masing-masing. Silakan dijawab.
Google Form? Sudah ya, pertanyaannya sudah kalian jawab. Adapun untuk hasilnya nanti bakal Bapak infokan di pertemuan berikutnya. Adapun untuk pembelajaran hari ini kita akan akhiri dengan refleksi bersama. Yang pertama yaitu apakah yang sudah kalian pelajari pada hari ini? Struktur dan pelaksanaan teks editorial. Apakah ada kesulitan dari pembelajaran pada hari ini? Tidak ada ya. Berarti lancar-lancar aja ya. Alhamdulillah jika tidak ada kesulitan dalam pembelajaran ini, mudah-mudahan kita bisa dipertemukan pada pertemuan berikutnya pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Adapun untuk materi selanjutnya kita akan belajar tentang merancang teks editorial berdasarkan struktur dan unsur kebahasaan baik secara lisan maupun non lisan atau secara tulisan ya. Nanti kita akan pelajari pada pertemuan berikutnya. Bapak akhiri pertemuan hari ini